Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Sorry kalau ada suara dua tak yang super kencang, maklum di perkampungan. Nah, kali ini request dari subscriber minta detail soal TPS. Jadi cara kerjanya seperti apa, terus kendala-kendalanya seperti apa. Oke, saya sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi TPS, Total Position Sensor, jadi sensor yang membaca posisi sudut bukaan gas. Jadi ketika kita narik throttle gas, nah ini, jadi di sini kupu-kupunya dia bergeser dari 0 derajat terus bergerak sampai full. Nah, itu sensor yang membaca untuk ngasih laporan ke ECU, itu namanya sensor TPS. Terus sensor TPS itu dibagi beberapa tipe lah. Setahu saya, tipenya yang saya tahu itu model kontak poin, itu mobil-mobil dulu lah, mobil-mobil Eropa itu tipe itu, cuman saya juga kurang paham. Terus tipe potensiometer, terus tipe magnet atau tipe Hall sensor. Nah, kalau untuk yang tipe Eropa saya kurang paham, dia bermainnya di voltase berapa, cuman yang dari yang saya baca sama aja bermainnya di voltase 5 volt. Nah, kalau untuk sensor yang tipe potensiometer, setahu saya yang tipe ini motor bit new ini sama Genio, ini tipenya potensiometer, terus bermain di 5 volt. Terus kalau yang untuk seperti PCX, terus di Yamaha itu pakai sensor, pakai sistem Hall sensor atau sensor magnet yang voltasenya pun sama. Terus kalau untuk ciri-ciri penyakit yang biasanya terjadi, ada dua lah. Kalau mil dia hidup, mil dia nongol, itu udah positif. Kalau enggak jalurnya putus, atau apa, konslet lah. Jadi laporan ke ECU 0 volt, itu kalau enggak putus jalur atau konslet. Tapi kalau penyakitnya itu drop, maksudnya drop gini. Jadi ketika idle itu kan 0,4 sampai 0,5 volt. Nah, ketika kita angkat gas itu semakin naik. Nah, biasanya di pertengahan itu, di pergerakan sensor TPS-nya itu dia turun, harusnya dia tetap tambah naik. Ketika kita gas dia malah turun, itu yang di mil dia nggak nyala. Nah, biasanya penyakit itu gasnya terasa kosong atau ngempos lah, itu yang dia nggak putus, milnya nggak keluar, itu biasanya ngempos. Dan itu nggak kambuh-kambuhan. Kalau misal kok kadang kambuh loh mas, kadang terasa, kadang enggak. Yang jelas itu biasanya pengalaman saya bukan dari sensor TPS, tapi bolehlah anda cek sensor TPS-nya, boleh. Tapi biasanya terjadi kalau nggak di full pump, biasanya filter full pumpnya itu sebenarnya udah bermasalah. Tapi kadang waktu kita tes sebentar dia normal, cuman ketika kita pakai, kita kena goyang-goyang, dia biasanya pressure-nya drop. Terus dari jalur kelistrikan itu kadang ada bagian yang koneknya kurang bagus. Nah, untuk kali ini saya bagikan sedikit tip untuk melakukan pengecekan sensor TPS. Jadi kalau kita udah ada tebakan kayaknya sensor TPS ya, jadi sebelum kita melakukan pergantian atau perbaikan lah silahkan, nah itu kita cek dulu, kita pastiin dulu bahwa sensor TPS nya ini memang benar-benar bermasalah. Oke, ini sedikit tips. Saya pakai multitester digital nih, multitester digital karena pembacaannya 0, oke, kelihatan ya tuh, 0. Nah, terus untuk probe hitam kita taruh di masa ground. Terus probe merah nih saya kasih jarum nih, ini untuk pengecekan di jalur TPS nya. Kita cek dulu jalur inputnya. Kalau untuk motor ini kuning garis hitam, di sini harus ada kurang lebih 5 volt waktu kontak on, ya kan, 5,0 sekian. Kalau 2 digit di belakang nggak usah dibaca pun nggak masalah, 5,0. Nah, terus yang kedua kita ukur di jalur yang kabel tengah putih garis merah. Kalau untuk motor ini ada, kalau di kondisi idle ada 0,4 sampai 0,5, 0,499 kondisi idle ya. Oke. Nah, sekarang coba kita angkat gas perlahan 5 volt terus naik. Nah, ini ada dropnya enggak? 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, terus angkat perlahan. Nah, mentok di angka 4,4 volt. Coba kita turunkan perlahan.
Oke, menurut saya untuk TPS ini normalnya itu sedikit tips. Yang jelas ini kalau kondisi idle saran saya set di angka 0,41 atau 0,429. Itu pengalaman saya, cocoknya di situ. Kalau untuk reset itu sama aja kita merubah. Jadi misal sebelum kita ganti TPS-nya itu idle-nya di angka 5 berapa volt ya, 4 volt lah misalnya. Terus waktu kita ganti TPS baru ternyata set kita itu di angka 4,5 volt. Itu otomatis ECU ngartiinnya kalau gasnya udah dibuka. Makanya setelah kita melakukan pergantian TPS wajib untuk melakukan reset supaya 0,4 volt yang dari TPS baru diartikan oleh ECU itu jadi 0 derajat. Nah, kalau setelah kita melakukan pemeriksaan TPS, kita tahu jadi TPS-nya ini harus ganti atau enggak, itu kita tahu. Tapi ini lakukan di jalur ini ya. Nah, ini nanti kalau untuk outputnya, untuk yang 0, sekian sampai 5 volt, kalau bisa diukur di ECU takutnya. Jadi antara kabel dari output TPS ini ke sini ini ada masalah gitu loh. Jadi sebenarnya TPS-nya normal, ternyata jalur kabel ke ECU-nya yang bermasalah. Oke, itu sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas kalau kalau kadang-kadang kerasanya kadang-kadang kosong, kadang-kadang berbeda dan lain-lain, itu jangan langsung memvonis di TPS atau di sensor A, B, C, D, itu nanti dulu. Jadi kalau bisa lakukan pemeriksaan dulu lebih lanjut. Jadi yang jelas paling nggak kita nggak pusing lah, kita udah ganti ini ternyata belum jadi, kita ganti ini ternyata belum jadi. Jadi untuk menghindari diri kita sendiri yang pusing. Kalau konsumen jelas pusing karena keluar duit, tapi kita juga tetap pusing kok. Oke, makasih, semoga bermanfaat. Salam belajar. Terima kasih.